Soal ASDP. Jadi begini, izin dapil saya Pasuruan Probolinggo, tapi saya lahir dan besar di Banyuwangi. Kemudian ketika saya baca di media, bahkan di media-media mainstream, munculnya adalah soal kemacetan yang berkepanjangan di Banyuwangi. Saya kaget, saya pikir itu terjadi hanya saat Lebaran. Tapi ternyata kemarin, seminggu yang lalu, masih terjadi. Dan kemudian saya akhirnya tergugah hati saya. Saya pulang ke Banyuwangi, saya kumpulkan teman-teman HIPMI, teman-teman Kadin. Saya tidak bilang agenda saya ke Banyuwangi apa, tapi hal pertama yang dikeluhkan oleh teman-teman pengusaha, teman-teman HIPMI, teman-teman Kadin daerah adalah soal bagaimana carut-marutnya pengelolaan di ASDP. Dan kemudian saya nggak percaya begitu saja, saya turun. Saya minta kepada mereka untuk nemenin. Ternyata bukan hanya sampai di sekitar situ aja, tapi sampai di ujungnya Wongsorejo macetnya. Dan saya pikir setelah itu selesai, tidak. Ternyata hari ini pun di berita Radar Banyuwangi itu masih macet berkepanjangan sampai di wilayah Watu Dodol. Sekarang Pak Dirut, kalau Bapak sampaikan tadi bahwa kemacetan adalah soal peak season. Peak season Lebaran Maret yang lalu sudah berakhir. Tapi kemudian ternyata hal yang terjadi tidak ada jeda berlarut-larut sampai hari ini. Sampai saya ngomong di tempat ini tuh masih macet di sana, Pak. Bahkan sopir harus tidur di bisnya mereka, di mobilnya, di truknya mereka. Bahkan wisatawan yang mereka mau berliburan dengan anak sekarang lagi libur sekolah, mereka pulang, tidak jadi ke Bali. Bahkan kami tanya ke teman-teman saya, gimana? Apakah ada dari teman-teman BUMN, dari teman-teman SDP untuk menyapa? Nggak ada. Tidak ada perhatian di lapangan bagi mereka yang sudah antri berhari-hari di sana. Bahkan ternyata di antar sopir bus ini, mereka bangun solidaritas, mereka pesan makan, dibagikan kepada orang yang antri dan sebagainya. Dan dengan tahu nggak Pak dampaknya Pak? Ini tentu pertama supir waktu habis, tenaga habis, pikiran habis. Bahkan mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mereka menginap di situ begitu. Artinya apa? Biaya logistik naik. Yang kedua, pariwisata yang harusnya ini menjadi momentum untuk bagaimana orang-orang yang bergerak di industri itu menikmati di momentum sekarang liburan ini, mereka tidak jadi menikmati karena apa? Karena tadi itu mereka mau ke Bali sudah pulang, tidak mau karena antrinya begitu panjang. Bahkan kalau Bapak baca di media yang menurut kami salah satu yang kredibel, beliau bilang bahwa horor memasukin wilayah ASDP ini mereka ketakutan begitu. Rakyat banyak merasakan begitu. Jadi artinya apa yang Bapak sampaikan soal peak season ini salah besar. Karena tidak peak season pun dalam keadaan normal pun di lapangan sampai ini antrinya luar biasa. Lalu kemudian kami coba cek. Sengaja kami tidak menghubungi karena ya tadi itu kita ini orang Jawa sungkanan Pak. Saya coba turun dulu. Betul nggak sih? Ternyata salah satu kendalanya di lapangan adalah soal digitalisasi. Kenapa digitalisasi? Ternyata orang kalau yang mau nyebrang tuh kalau dulu melaporkan hanya cukup waktu 5 menit 10 menit, sekarang minimal perlu waktu setengah jam untuk bagaimana dia melaporkan jumlah penumpang dan sebagainya. Betul nggak itu Pak? Dan harusnya digitalisasi kan mempermudah kita, bukan justru memperlambat seperti ini Pak. Kalau satu kapal saja minimal 30 menit dengan sekian antrian, jadi perlu berapa menit untuk melaporkan begitu. Nah sehingga hari ini yang pengen kami tanyakan kepada jenengan, kalau tadi Bapak sampaikan LCT memang ya betul, saya setuju tidak sepenuhnya salahnya ASDP begitu. Bagaimana tadi Bapak sampaikan soal LCT, ya kami sudah dengar bahwa LCT habis ini akan ditiadakan, tidak boleh lagi beroperasi. Tapi sisi lain Kementerian Perhubungan tidak memberikan solusi. Ya, itulah pemerintah kita hari ini ya kan. Jadi artinya mengambil satu kebijakan tidak menyiapkan kebijakan lain yang itu tidak dipikirkan dampaknya buat orang begitu besar. Dan belum lagi bagi pemerintah daerah Pak. Dan sekarang kalau rakyatnya nggak ngerti, yang disalahkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Maka kalau tadi bilang Bapak nanti minta PMN, minta PSN dari negara, saya nggak tahu ya BUMN itu kenapa ya sekarang ya. Sama tahu nggak PLN kemarin ketika terjadi pemadaman listrik di mana-mana, kemudian ternyata salah satunya karena kelangkaan batu bara, dan akhirnya yang bertanggung jawab adalah rakyat. Ternyata hari ini sedang dikaji tarif listrik dinaikkan. Masa sih setiap kegagalan tata kelola pemerintah, tata kelola BUMN yang bertanggung jawab adalah rakyat? Termasuk ini, bagaimana tata kelola buruk di ASDP, di Kementerian Perhubungan, ujung-ujungnya apa? Rakyat lagi yang harus bertanggung jawab, membayar mahal melalui PMN untuk bagaimana mempermudah apa yang sebenarnya harus dilakukan tanpa ada ini begitu. Jadi kami minta dari ASDP tanggapan yang serius untuk bagaimana ada nanti minggu depan kami akan datang ke sana. Kami minta ada percepatan agar bagaimana ini bisa terurai dengan baik karena ini jadi persoalan nasional Pak. Nah jadi kami minta tanggapan yang komprehensif tertulis untuk bagaimana kami bisa tindak lanjutin di rapat yang akan datang yang khusus akan membahas soal ini.